Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Diana Dewestari dan teman saya Dita Ria. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pelaksanaan pembelajaran dengan submateri yang pertama, pengertian pelaksanaan pembelajaran, yang kedua, prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga, komponen-komponen dalam pelaksanaan pembelajaran, dan macam kegiatan pembelajaran. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang pengertian pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan peserta didik. Nah, interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan pelaksanaan pembelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan atau proses belajar mengajar antara guru dan murid dalam situasi lingkungan pendidikan dengan didukung oleh berbagai komponen pembelajaran untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran tersendiri. Pelaksanaan pembelajaran dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Nah, selanjutnya pada submateri prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran ada beberapa, diantaranya perhatian dan motivasi. Bagi siswa atau peserta didik dituntut untuk memberikan perhatian terhadap rangsangan yang mengarah pada tercapainya tujuan belajar. Sedangkan bagi seorang guru, menggunakan metode yang bervariasi dan memilih bahan ajar yang diminati oleh siswa. Kedua, keaktifan. Bagi siswa atau peserta didik dituntut memproses dan mengolah hasil bacanya secara efektif serta aktif baik secara fisik, intelektual maupun emosional. Selanjutnya yaitu keterlibatan langsung. Bagi siswa itu dituntut untuk dapat mengerjakan sendiri tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, terus pengulangan. Bagi siswa atau peserta didik, kesadaran siswa dalam mengerjakan latihan-latihan yang berulang-ulang, sedangkan bagi guru adalah merancang hal-hal yang perlu diulang. Selanjutnya proses individual. Bagi siswa atau peserta didik dapat belajar menurut tempo kecepatan masing-masing siswa. Sedangkan bagi seorang guru dapat menentukan metode sehingga dapat melayani seluruh siswa. Selanjutnya yaitu tantangan. Bagi peserta didik diberikan suatu tanggung jawab untuk mempelajari sendiri dengan melakukan eksperimen, belajar mandiri, dan mencari pemecahan sendiri dalam menghadapi permasalahan. Untuk poin selanjutnya yaitu komponen pelaksanaan pembelajaran. Berlangsungnya proses pembelajaran tidak terlepas dari komponen-komponen yang ada di dalamnya. Menurut Mujiono dan Dimyati, komponen-komponen proses belajar mengajar tersebut adalah yang pertama, peserta didik, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua yaitu guru. Guru adalah seseorang dengan fitrahnya sebagai manusia kepribadiannya yang memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar dan berpartisipasi penuh dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Dalam Permendiknas RI nomor 50
32 tahun 2008 tentang standar proses disebutkan bahwa tujuan pembelajaran memberikan petunjuk untuk memilih isi mata pelajaran, menata urutan topik-topik, mengalokasikan waktu, petunjuk dalam memilih alat-alat bantu pengajaran dan prosedur pengajaran, serta menyediakan ukuran atau standar untuk mengukur prestasi belajar siswa. Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu baik bagi guru maupun siswa. Yang keempat yaitu materi. Materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Yang kelima yaitu metode pembelajaran menurut Umir Hamalik merupakan salah satu yang digunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu macam-macam kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini ada 3 macam kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu membuka pembelajaran. Jadi, membuka pembelajaran dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada siswa, memusatkan perhatian dan mengetahui apa yang telah dikuasai siswa berkaitan dengan bahan yang akan dipelajari. Yang kedua, menyampaikan materi pembelajaran. Kegiatan utama untuk menanamkan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan berkaitan dengan bahan kajian yang bersangkutan. Yang ketiga, menutup pembelajaran. Nah, ini adalah kegiatan yang memberikan penegasan atau kesimpulan dan penilaian terhadap penguasaan bahan kajian yang diberikan pada kegiatan inti.